teman-teman semua, selamat pagi. Sebelum mulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, memuji, dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian, dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray our Father prayer. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evils. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever. Amen. Shalom anak-anak hebat. Shalom papa mama. Shalom miss dan mister. Apa kabar semuanya anak-anak yang ada di rumah, papa mama dan miss dan mister semuanya? Ya, luar biasa ya Miss Vera. Saat ini, pagi hari ini kita kembali datang untuk bersama-sama ibadah Kids Online Worship. Ya, puji Tuhan ya, Miss Yunita. Kalau kabar anak-anak, papa mama, miss dan mister semua hari ini tetap sehat, puji Tuhan ya. Nah, pada hari ini, Miss Yunita, sebelum kita memulai ibadah Kids Online Worship kita mau sama-sama mengajak anak-anak, papa mama, miss dan mister semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bersama-sama mendeklarasikan HFO. Kita akan mengucapkan dari hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan semuanya. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, Miss Vera, puji Tuhan ya. Saat ini kita sudah masuk ke bulan yang baru, yaitu bulan Mei. Berarti kalau bulan baru, tema kita juga berganti ya Miss Vera. Apa sih temanya? Betul sekali Miss Yunita. Kalau kita sudah memasuki bulan yang baru, di bulan Mei ini sudah pasti tema kita juga baru ya Miss Yunita ya. Benar Miss Vera. Nah, bulan Mei pada tahun ini adalah bersyukur. Nah, untuk itu ayat hafalannya juga berganti ya Miss Vera. Betul sekali Miss Yunita. Dari mana sih? Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Untuk itu kita mau sama-sama ucapkan bersama teman-teman kita dari kelas 5 Obedient A. Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, puji Tuhan, Miss Yunita, kita sudah sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita di bulan ini ya, Miss Yunita ya. Ya, sekarang tiba saatnya kita akan masuk untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Miss Vera dan Miss Yunita mau mengajak semua anak-anak di rumah, papa mama, miss dan mister, boleh sekarang boleh ambil sikap untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau memberikan hati kita, memberikan waktu kita untuk kita boleh datang mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas setiap anugerah yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Mari sama-sama kita mengangkat pujian penyembahan ini. I am here. Because of your grace.
kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang begitu besar yang boleh kami terima ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat, tidak pernah berhenti, tidak pernah berkurang kasih dan cinta-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, amin. Ya, Miss Vera, kita tadi sudah menyembah Tuhan, berarti kita saat ini akan memuji Tuhan. Untuk itu kita bangkit berdiri, biar lebih semangat. Semuanya pasti masih semangat ya untuk memuji Tuhan? Pasti dong, semangat? Sinita. Semangat ya semuanya. Biar makin semangat lagi, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, kecaplah dan lihatlah. Anak-anak boleh sambil bertepuk tangan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita angkat satu pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, biar makin semangat, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Miss Vera, biar Ayo, makin Sunita. semangat, kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan segala puji syukur. Masih semangat semuanya? Masih. Masih. Yuk kita angkat satu pujian segala puji syukur. Boleh pakai gerakan ya? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
sudah Miss Vera. memuji Tuhan ya. Betul. Sekarang sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau meresponi dengan kita kembali datang untuk menyembah Tuhan. Anak-anak, papa mama, Miss dan Mister semua boleh kembali lagi mengambil sikap untuk kita boleh datang menyembah Tuhan Yesus. Kita mau meresponi firman Tuhan ini. Dan kita angkat pujian penyembah kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau berikan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama, Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. boleh lagi kita katakan, Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan. harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan sama-sama, Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakah ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh kembali lagi untuk menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan, karena Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
Biarlah setiap kami yang mendengar boleh diberkati oleh kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak keren SD HFO Depok. Masih ingat dengan Mr. Yoga? Puji Tuhan ya kalau masih ingat. Harapannya selalu diingat ya. Baik, Mr. Yoga berharap anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat, diberikan berkat setiap hari, dan kemudian tentunya menjadi berkat untuk Tuhan dan juga untuk orang di sekitar. Meskipun harus belajar di rumah, meskipun harus beribadah lagi di rumah gitu ya, meskipun anak-anak belum bisa kembali ke sekolah, Mr. Yoga berharap anak-anak harus tetap mempunyai semangat yang kuat untuk menjalani kegiatan belajar, menjalani ibadah yang ada dan semua kegiatan yang ada di sekolah dan kehidupan sehari-hari tentunya. Nah, Kids Online Worship bulan ini kita memasuki bulan yang baru ya, di bulan Mei. Anak-anak tahu apa tema bulan Mei? Ya, benar sekali. Temanya adalah bersyukur. Kira-kira bersyukur itu apa sih? Mari kita pelajari lebih lanjut secara bersama-sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur itu memiliki arti rasa berterima kasih atau rasa terima kasih kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Atau dalam arti lain dalam KBBI sendiri juga diartikan dengan rasa senang, rasa lega, dan sebagainya. Dalam bahasa Inggris disampaikan berasa syukur itu adalah gratitude ya, atau sikap rasa syukur gitu. Sedangkan atau dalam kata lainnya juga grateful atau penuh dengan ungkapan rasa syukur. Jadi ketika kita mengucap syukur, ketika kita bersyukur, artinya ada rasa senang dan rasa bahagia meskipun apa yang kita alami belum tentu bahagia gitu ya. Jadi ada rasa terima kasih terhadap apa yang kita alami. Mr. Yoga percaya setiap manusia, setiap orang di dunia ini gitu ya, pasti punya masalah. Kalau anak-anak kira-kira punya masalah enggak? Punya ya? Masalah apa sih? Oh, Mr. Yoga dengar kayaknya nih ada suara yang berbicara. Tugas, Mister. Oh, tugas. Oke. Apalagi? Nggak boleh main game. Disuruh mama mungkin, atau bisa jadi nggak boleh pergi kemana-mana dulu gitu ya. Itu juga masalah ya. Ya, Mr. Yoga nggak bisa sebutkan satu persatu masalah anak-anak gitu ya. Masalah orang di dunia ini juga pasti ada banyak sekali. Hanya saja coba Mr. Yoga tanya, kira-kira respon atau sikap kita ketika menghadapi masalah tersebut, apakah mengeluh, apakah marah, atau justru menghadapi dengan rasa syukur atau bersyukur? Coba dijawab di rumah masing-masing ya, dengan jawaban yang jujur tentunya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 yang kebetulan juga menjadi ayat hafalan kita bulan ini, disampaikan bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tepatnya ayatnya berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mr. Yoga ingin anak-anak coba perhatikan poin penting di mengucap syukur dalam segala hal. Artinya mengucap syukur dalam segala hal itu apa? Ketika sedih, ketika senang, ya kan? Ketika sakit ataupun sehat. Nah, bahkan mungkin ketika kita menghadapi masalah atau justru sudah melewati masalah tersebut. Jadi bukan hanya ketika kita merasa senang saja kalau kita mengucap syukur, tapi justru ketika kita menghadapi kesulitan. Mungkin kalau sedang merasa senang atau mungkin bergembira atau berbahagia terhadap suatu hal, kita dengan mudah mengucap syukur ya, terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita menghadapi kesusahan, mungkin itu akan jadi hal yang sulit, bahkan beberapa orang bisa menjauh dari hadirat Tuhan seperti itu. Bahkan mungkin hal yang lebih parah bisa terjadi. Nah,
Mr. Yoga berharap anak-anak selalu memiliki rasa syukur itu di dalam segala hal, gitu ya. Jangan menunggu kita bahagia lebih dulu baru mengucap syukur, tapi justru sebaliknya, harus mengucap syukur lebih dulu, bersyukur lebih dulu, seperti itu, baru kita pasti akan ada berkat Tuhan mengikuti dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau ada masalah lalu kita mengeluh gitu ya, katakan aduh kok berat banget masalah gitu, kok berat banget sih yang harus aku hadapin, aku nggak senang Tuhan seperti ini. Kira-kira Tuhan disenangkan tidak dengan sikap kita yang seperti itu? Kalau ada masalah justru kita marah gitu ya, kira-kira Tuhan disenangkan nggak dengan sikap itu? Justru yang Tuhan mau dalam hidup kita sebaliknya, ketika kita punya masalah, Tuhan mau kita punya sikap ya rasa syukur itu. Ketika kita punya suatu masalah, Tuhan mau kita bisa menyikapinya dengan baik gitu ya, dengan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Justru ketika itu yang dilakukan, pasti Tuhan bisa disenangkan dengan sikap kita. Betul demikian? Ya, yang memang susah ya, tapi anak-anak harus mau belajar pelan-pelan, sederhana gitu ya, step by step, tahap demi tahap, pelan-pelan gitu. Dan tentunya bantuan juga ya, makanya sertakan selalu di dalam doa. Mengucap syukur itu, bersyukur itu gak harus dengan hal yang susah kok gitu. Mungkin dengan hal yang sederhana yang mungkin kita alami sehari-hari, tapi terkadang kita gak menyadari gitu ya nak ya. Terkadang kita gak sadari itu. Misalnya mengucap syukur sudah bisa bersekolah, ya masih banyak orang di luar sana, anak-anak di luar sana yang karena banyak hal ya, faktor mungkin perangkat, mungkin keadaan lingkungan sekitar, mungkin karena tempat yang berjauhan gitu, yang sangat jauh lokasi satu dengan lain-lain, bahkan di Indonesia sendiri itu loh, jadi tidak bisa bersekolah. Nah, mengucap syukur misalnya dengan karena ada orang-orang yang di sekitar kita yang sudah mencintai kita gitu ya, punya rasa sayang terhadap kita, teman, sahabat, bahkan orang tua, atau mungkin keluarga-keluarga terdekat ya. Lalu mengucap syukur karena sudah diberikan nafas kehidupan gitu ya. Tiap anak-anak misalnya bangun tidur jangan mengeluh, kok udah pagi lagi gitu. Pasti manusia punya kecenderungan seperti itu ya. Bahkan mungkin orang dewasa pun seperti itu. Bahkan mungkin kadang Siroga juga mengalami seperti itu. Tapi harus mengucap syukur, terima kasih Tuhan, ucapkan doa gitu ya, masih diberikan kesempatan untuk bangun dan menikmati nafas kehidupan di pagi hari, seperti itu. Dan banyak lain hal ya yang bisa kita ucapkan dalam ungkapan rasa syukur kita. Jadi selalu berdoa, selalu ucap syukur ketika bahkan kita dalam masalah yang cukup berat. Jangan justru menjauh dari kehadirat Tuhan, dari hadirat Tuhan maksudnya. Lalu justru malah menjadi hal yang buruk gitu ya, dan mendekat kepada hal-hal yang berdosa seperti itu, yang dekat dengan dosa gitu. Mari coba kita bandingkan mana perkataan yang menyatakan sikap yang bersyukur dan tidak bersyukur. Yang pertama, guru memberikan tugas dalam pembelajaran. Sikap A, tugas lagi. Untuk apa sih? Sikap B, puji Tuhan, aku masih diberi kesempatan belajar melalui tugasku dari guru. Kira-kira yang mana ya? Benar sekali, yang benar adalah sikap yang B. Yang kedua, Mama meminta tolong untuk mencuci piring. Sikap A, terima kasih Tuhan, aku masih bisa membantu Mama. Semoga aku bisa membanggakan Mama dan Tuhan. Sikap yang B, aduh, Mama pakai suruh-suruh, kan lagi asik main. Sikap mana yang lebih mengucapkan syukur? Tentu yang A, benar sekali. Yang ketiga, gagal main game bersama teman-teman. Sikap A, bohong, katanya mau main jam 3, ditungguin malah ngilang. Sikap B, puji Tuhan, mungkin Tuhan mau aku melakukan pekerjaan lain lebih dulu yang bermanfaat. Semoga besok masih ada waktu untuk bermain. Yang mana? Yang B ya, betul.
bangun pagi untuk sekolah daring. Yang A, aduh sudah pagi lagi, lebih baik aku tidur saja, gak mau aku ikut kelas online. Yang B, terima kasih Tuhan, aku masih bisa bangun di pagi ini. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan memberi hari-hari supaya aku terus menjadi berkat. Yang mana jawabannya? Tentu yang B ya, yang lebih menunjukkan sikap syukur. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita harus mengucap bersyukur kepada Tuhan, baik dalam kondisi yang baik ataupun yang kurang baik, seperti itu. Justru itu rencana Tuhan kan, pasti ada rencana indah di balik semua apa yang sudah kita alami. Jadi kita harus mau ikut dalam rencana Tuhan juga, seperti itu. Kira-kira itu yang bisa Miss Roga sampaikan pada kesempatan hari ini. Miss Roga berharap anak-anak gak puas, sehingga mau terus mencari tahu dan mau terus belajar lebih tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita melalui sumber-sumber lain, melalui mungkin sumber yang lain gitu ya, dari sekarang bisa kita cari di internet atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Kira-kira itu yang bisa Miss Roga sampaikan. Saatnya untuk melakukan syukur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Miss Roga berharap anak-anak selalu melakukan ya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Bukan hanya di mulut saja, tapi di perbuatan dan apa yang kita hadapi dalam kehidupan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur yang tak terhingga atas apa yang Tuhan berikan, sehingga kami mampu belajar dan beribadah pada hari ini, sehingga kami mau terus untuk menjalankan dan ikut dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami mohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami supaya mau memberikan kami penyertaan yang terbaik, sehingga kami dimampukan untuk selalu bersyukur dan ikut dalam kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami menyerahkan segenap aktivitas yang akan kami lakukan. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan dan aktivitas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan Yesus, sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia supaya menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya subur, udara bersih, dan airnya sehat. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin supaya dapat memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Miss Vera. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari dari setiap firman Tuhan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, saatnya kita akan menutup ibadah Kids Online Worship pada pagi hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan mengangkat satu pujian, Besar Anugerah-Mu. Semakin bertambah besar
besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh kami merasakan Tuhan bahwa anugerah-Mu selalu besar dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis-habisnya Tuhan kasih setia-Mu atas kami. Kami merasakannya saat ini. Kami boleh diperkenankan beribadah, menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan, karena sungguh kami merasakan setiap kebaikan-Nya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih kami boleh mengajar dan anak-anak-Mu boleh belajar dan bersekolah. Terima kasih untuk anugerah Tuhan ini atas kami. Biarkan kami terus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan berikan. Terus Tuhan memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan terus bagi mereka semangat. Biarkan Tuhan terus memberikan bagi mereka rasa tanggung jawab dalam bersekolah. Biarkan Tuhan yang mampukan mereka untuk terus berprestasi walaupun mereka belajar dari rumah. Berkati setiap orang tua yang mendampingi. Berikan kesabaran, berikan kekuatan dan hikmat yang daripada Tuhan atas setiap orang tua yang ada di rumah. Juga setiap kami, setiap guru-guru yang Tuhan percayakan. Terus Tuhan tambah-tambahkan dan perlengkapi kami dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada-Mu. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan sukacita. Mari anak-anak mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus bagi kita semua saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Semua kita sama-sama katakan amin.